Shalom, Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Kamis 24 November 2022, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Suprapto dalam renungan harian pembawa sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Dan sebagai temanya saya memberi judul Pertobatan Membangkitkan Runtuhnya Iman. Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih, dalam perikop ini diceritakan hal-hal yang menakutkan, bahwa Yerusalem yang kokoh dan suci pun akan runtuh. Demikian juga dengan iman kita, bila kita membiarkan hal-hal buruk masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita mau menyadarinya dan segera bertobat, maka keselamatanlah jaminannya. Dari serangkaian Injil hari ini, saya tertarik pada ayat 27 dan 28 yang mengatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Injil pada hari ini mengingatkan saya akan grafik iman saya yang naik turun. Kadang rajin, kadang malas dalam kehidupan mengereja. Lebih-lebih pada saat sedang sibuk dan asik dengan kehidupan duniawi. Misalnya pada saat rame-ramenya catering dan event-event entertain lainnya, di mana seringnya jatuh pada hari Sabtu, sehingga misa mingguan pada hari Sabtu tidak bisa saya lakukan dan berharap akan bisa ikut misa di hari Minggunya. Tiba-tiba pada hari Minggunya mau bangun pagi malasnya bukan main. Itu karena mungkin kecapean di hari Sabtunya, atau kadang mungkin juga karena hujan dan lain-lainnya. Sehingga misa mingguan pun gagal untuk saya lakukan, dan sang jahat berhasil menjauhkan saya dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada tanggal 3 September 2019, saya ditelepon anak laki-laki saya yang menyatakan istrinya mau sesar karena tidak memungkinkan melahirkan secara normal dikarenakan tekanan darahnya tinggi. Dan setelah selesai urusan di Cilacap, kami berdua meluncur ke Yogyakarta. Kira-kira di dalam perjalanan jam 12 siang, saya ditelepon lagi kalau operasi sesar berhasil dan bayi perempuannya sehat dan selamat. Sekitar jam 2 kami berdua sudah sampai di rumah sakit Panti Rapih. Tetapi anak menantu saya masih juga belum keluar dari ruang operasi. Dia keluar dari ruang operasi sekitar jam 3 sore dan tidak langsung ditempatkan di ruang perawatan, tetapi dimasukkan ke ruang ICU untuk proses pemantauan. Pada jam besuk, kami boleh bertemu dengan anak menantu. Dia dalam keadaan kondisi sehat-sehat saja, bahkan sempat disuapin oleh pasangan saya. Setelah jam besuk selesai, kami berdua pulang dan anak kami menunggu di depan ruang ICU. Sekitar jam 12 malam anak saya chat ke WA saya, tetapi karena kami berdua kecapean dan tertidur lelap, kami tidak sempat membaca chat tersebut. Dan pada jam 3 dini hari, anak saya telepon sambil menangis mengatakan, "Pak, tolong baca WA saya." Lalu saya baca WA-nya. Di sana tertulis, "Pak, Dina gagal jantung dan masuk ICU karena preeklamsia." Saya takut, Pak. Spontan kami bangun, cuci muka dan langsung bersama besan menuju rumah sakit Panti Rapih. Sesampai di sana, kami melihat anak saya menangis sejadi-jadinya, sementara anak menantu saya dalam keadaan koma dan mulutnya dimasukin ventilator, sementara selang infus dan selang-selang lainnya ada di sekutur tubuh anak menantu saya. Dan dokter menyarankan untuk segera cari pastor untuk menerimakan sakramen perminyakan. Setelah sakramen perminyakan selesai, saya menyadari bahwa saya selama ini menomorsatukan urusan duniawi. Maka saya segera bertobat, mohon pengampunan dan mohon pertolongannya. Dan saya percaya bahwa dalam doa ada kekuatan yang luar biasa. Maka saya menghubungi
beberapa orang pastor yang saya kenal, dan juga teman-teman di komunitas-komunitas di mana saya ada di dalamnya untuk mendoakan anak menantu saya. Puji Tuhan, setelah 5 hari koma akhirnya anak menantu saya sadar, dan hari ke-7 ventilator sudah dicabut, dan hari ke-10 sudah dipindahkan ke kamar perawatan. Dan para dokter yang menangani, khususnya dokter spesialis jantung, mengatakan bahwa ini merupakan mukjizat dari Allah. Karena biasanya kasus semacam ini 90% ibu sang bayi tidak dapat diselamatkan atau meninggal. Peristiwa ini sungguh saya merasakan bahwa Tuhan datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya dan menanggapi permohonan saya, sehingga saya dapat bangkit, mengangkat mukaku dan kembali bersujud kepadanya dan membangun niat untuk menomorsatukan Tuhan dan hidup menggereja. Bapak, Ibu, Bro and Sis yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama, apakah iman kita selalu teguh dan siap sedia menghadapi si jahat yang akan datang dan menghancurkan serta memporak-pandakan hidup kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami atas ketidaksetiaan kami kepadamu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia kepadamu dan dapat menghalau roh jahat yang selalu mencobai kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita, berkat dalem.